Saya berdiri dong menyalam dia. Ada ketimuran kita. Datang abang berdiri, Refli datang. Salam, dia katakan lagi itu. Saya langsung pencet tangan dia, jujur aja. Saya nggak bohong, pencet tangan dia. Saya bilang, apa maksudmu? Hampir baku pukul tuh kemarin malam tuh. Ngapain RJ? Yang harusnya RJ itu adalah dia, RJ kepada seluruh rakyat Indonesia. Minta maaf karena sudah membuat gaduh Republik ini. Akhirnya Jokowi ini ijazahnya emang benar-benar asli. Misalnya, tetap jahat. Sampai di Solo, ya kita dibawa ke satu rumah kosong. Ada di Madrid 5M, 50M gitu loh. Itu video, itu di depan saya. Masalahnya tujuannya apa sih mas? Mau ujungnya tuh di mana sih mas? Ujungnya bongkar ijazah palsu. Dapat Pemkas lucu. Nah, si Omon Doktor Ang. Begitu sampai buka pintu, telepon saya bunyi. Bang, turun bang. Ada acara baru, perintah baru gitu. Besok jam 10 harus sampai di Istana Wapres. Nah ini yang seru nih, Mas Ismoko. Gimana? Halo rekan-rekan ETV, kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas. Masih bersama saya Ismoko Wijaya. Ini pekan ini kita masih rame soal kasus ijazah Pak Jokowi, Roy Suryo, Rismon dan lain sebagainya. Di sebelah saya sudah ada narasumber dari pihak Bang Rismon Sianipar. Beliau adalah pengacara Bang Rismon, yakni Bang Jahmada Girsang. Siap. Bang Jahmada, terima kasih sudah hadir. Selamat pagi, Mas Ismoko. Selamat pagi Bang, saya lihat selalu. Kemarin viral sekali di mana-mana nih Bang Jahmada ini hampir tumbukan ini sama Refli Harun nih Bang. Yeah. Nah, buat awal deh kita lihat. Bang, cerita sedikit dong. Kemarin sama Refli Harun itu ceritanya gimana sih Bang? Ya itu sebenarnya udah terbuka ya di media-media mana, media mainstream, YouTube atau apapun itu. Saya juga sebenarnya tidak punya tipikal seperti itu, Mas Ismoko. Aslinya nggak begitu? Saya ini orangnya, slow lah ya. Ya karena saya kuliah di samping ini sih S1 S2 saya. Oh di sini ya, di Jayabaya. Oh ya oke. Ya bukan karena situ kuliah maksudnya gitu loh. Artinya aku bahwa ini wilayah saya. Oh iya, Akamsi nih. Duluan kita baru gedung ini kan. Oh, oke. Nah, jadi dia bilang bahwa saya lihat mulai perkataan awalnya, saya tuh udah karena kita sekarang berpindah kan ke Pak Jokowi. Nah. Dia bilang Pak Jokowi itu jahat. Wah itu kan namanya dia doktor ya, saya sebut dia profesor, menurut saya nggak layak mengucapkan itu di live gitu. Iya. Oke, bla 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 ini bla, saya nggak ikutin. Hanya perkataannya itu menurut saya tidak layak. Bagian mana? Layak bagi seorang cendekiawan. Jadi Refli itu nyamperin abang ke kursi ya? Ya, habis itu dia ngomong, saya masih diberikan closing statement nggak? Closing statement. Lu dia ngomong panjang kok, udah ngomong panjang. Saya bilang Rismon, mana? Enggak. Oke, saya jawab. Tidak boleh. Tidak perlu closing statement. Oh, kalau gitu, Bapak Jak, saya kira disingkat Jak. Jak Jahmada yang saya hormati dan Anda juga menghormati saya akan pulang katanya. Itu kan enggak. Itu. Kita dengar itu ya, kita lihat. Gitu ya. Udah kalau dia pulang, udah pulang aja beri salam kepada semua. Pamit baik-baik. Dia naik ke Rismon, saya juga bingung. Naik ini, ngapain? Saya udah jaga-jaga. Salam Rismon. Dia bilang apa? Inilah yang mengatakan saya adalah advokat YouTuber atau apalah itu kan namanya itu kan. Ya konten lah. Hanya gitu aja. Tidak bersalaman. Rasa bencinya itu kelihatan sekali. Kelihatan di situ ya. Nah, kemudian salam saya duduk posisi begini Mas Ismoko. Saya berdiri dong menyalam dia. Ada ketimuran kita. Datang abang berdiri, Refli datang. Salam, dia katakan lagi itu. Saya langsung pencet tangan dia, jujur aja. Saya nggak bohong, pencet tangan dia. Saya bilang, apa maksudmu? Membelot. Masing-masing klien kita punya goal sendiri-sendiri. Iya, betul. Gitu loh. Bukan saya juga menghina klien. Saya nggak pernah. Tapi Rismon ini kalau punya goal sendiri, punya pemikiran, visi sendiri, dia pilih saya boleh dong. Iya, betul. Kan kita sekarang nggak berlawanan, cuman beda arah. Masih semua jadi bukan berlawanan, beda arah. Bukan berlawanan ya, iya, beda arah. Oke. Berlawanan artinya saling melaporkan, saling menggugat berlawanan. Kita sebenarnya masih dalam satu grup itu, cuma Rismon ambil jalur tol, ini jalur artileri gitu loh istilahnya loh. Iya. Jadi nggak ada masalah. Tapi ada yang dilanggar di situ. Hampir baku pukul tuh kemarin malam tuh. Ya dia dorong saya kan hampir terduduk saya. Dia dorong saya duluan loh. Oh, jadi abang didorong duluan? Iya kan saya kan hampir terduduk. Persis begini kan.
Saya berdiri, ya udah keluar siantarnya. Siantarnya keluar. Itu ada Mas Ismoko. Ya jangan dipancing lah gitu. Oke. Kita sekarang gimana Mas Ismoko? Iya. Udah keluar SP3, sebenarnya kita udah free. Udah, ya tapi kita nggak mau euforia. Kita nggak mau ore. Kalau mereka barangkali dapat itu udah naik truk lagi kali ke gedung DPR gitu loh. Ya, udah konvoy lagi. Kalau kita nih semua pulang dia. Bang, aku pulang Bang ya, konsentrasi terhadap 2 buku itu. Itu rentetan daripada perjanjian perdamaian itu dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran. Baik. Abang bilang SP3 itu kan berarti 14 April, 17 konferensi pers ya. 14 April tertulisnya ya. Iya. Jadi clear semua SP3, berhenti pencabutan tersangka. Sebenarnya tanggal 14 saya udah terima. Sudah terima? Oh. Ya cuma saya hormati dong di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin kan. Karena kita banyak kali berkomunikasi selama 6 bulan terakhir ini lah. Intensif lah ya. Saya hormati. Dir, gimana Dir? Kapan kompesnya? Waduh, dia banyak perkara yang tangani. Ada perkara penyiraman, bla bla. Penyiraman air keras. Jadi waktunya molor, bukan molor. Saya ngerti waktu dia sampai jam 1, jam 2 nggak pulang kantor dia. Luar biasa. Kasihan kan. Jadi kita tunggulah. Ya, akhirnya kita pernah kompres 2 kali, tapi kompres kulit lah menurut saya. Kompres kulit hanya bahwa kami sudah pegang SP3-nya. Cuman jurnalis kan bilang, Pak bisa dibacain nggak? Saya belum mau. Saya nggak mau mendahului diri gitu ya. Gitu loh. Akhirnya kami di calling tanggal 17 itu. Wah, ini berarti udah kompres gitu. Nah ternyata kompresnya benar kan, bukan hanya masalah SP3, tapi ada juga kasus-kasus yang lain. Jadi kalau Pak Dir sudah mengumumkan itu secara resmi, definitif, ya berarti sejam kemudian kami kompres lagi gitu. Boleh gitu ya. Itu sebenarnya tata krama yang awal sebenarnya harus Pak Dir dulu. Cuman kan orang udah mendesak. Setiap kami ke sana, waduh sampai nggak bisa keluar dari Polda, wartawan semua. Ya udahlah, saya ngomong kulit-kulitnya aja gitu, Mas Ismoko. Jadi saya sopan, nggak mau melangkahi, dan dia juga nggak masalahkan juga. Bahkan sebenarnya udah kompres aja dulu, abang-abang lah, dulu lah. Iya, abang luar biasa santun. Jadi kalau SP3 itu tanggal 14 itu udah di tangan saya. Meski tanggal 17 konferensi pers ya. Bang, ini kan SP3 Bang Ribon sudah keluar. Kemudian kemarin kita lihat Roy Suryo CS mengumumkan ingin stop kasusnya, tapi tanpa restoratif justice atau RJ. Itu pertanyaan bisa atau enggak? Salah satu yang dipertanyakan kubunya Roy Suryo adalah ini dugaan sih ya. Dugaan SP3-nya Rismon ini cacat hukum menurut dia ya. Abang gimana Pak tanggapannya? Saya ketawa dulu jawabnya. Saya jadi ketawa juga nih. Gimana Bang? Aduh rekan Mas Ismail, aku kemana-mana panggil rekan loh. Siap Bang. Terima kasih siap. Bukan pengacara pun saya panggil. Jadi gini ceritanya. Memang saya buka, ya bukan memang dari buka ya. Kami pengajuan resmi restoratif justice itu tanggal 3 Maret. 3 Maret, oke. 3 Maret 2026. Keluarnya 14 ya? Ya, sekarang kan tanggal 24 ya? 23. Kenapa? Hari ini kenapa? Nanti di make sure tanggalnya. Jangan salah tanggal ini. Kita ajukan. Dan itu memang benar kita ajukan berdua. Tidak ada yang tahu. Itu loh. Karena awalnya adalah sebelumnya Rismon, semua tersangka lah kan wajib lapor. Ada hari Selasa, ada hari Kamis, ada hari Jumat, tergantung waktunya. Penting disiplin semua. Baik Mbak Tipa, baik Mas Roy. Disiplin, termasuk Rismon. RRT ya. Okay. Pada sebelum tanggal 3, Rismon wajib lapor sendiri. Saya ada sidang di tempat lain. Nah, kemudian habis wajib lapor, Rismon bilang saya, Bang, tadi penyidik kok bilang, waduh, kenapa nggak restoratif? Bercanda. Bercanda gitu. Nggak dipanggil khusus, ajukanlah ini. Nggak begitu, bercanda aja. Dan jangan salah, KUHP yang baru boleh. Bahkan lebih dari itu pun boleh penyidik. Mengarahkan atau menyarankan juga boleh di KUHP yang baru. Mengarahkan boleh ya? Boleh banget. Menyarankan juga boleh. Oke. Jangankan disandain gitu, mengarahkan aja boleh. Mau dipanggil. Ajukan aja. Ada terang-terangan boleh ngarahkan. Pak, kenapa nggak RJ aja? Oke. Tapi itu karena penyidik kita juga baik banget ya, baik di Kamnek 5 itu baik semua, bukan saya berlebihan ya. Ya ketawa-ketawa setiap pihak. Nah akhirnya Rismon lapor saya.
Bang tadi penyidik bilang Penyidik. begini artinya apa ya? Gitu. Apa katanya? Wih, sini. Bukan karena beliau, aku tuh kan tadinya di hati saya, ya yuk kan udah sendiri sama saya nih. Kita bisa terbang kemana-mana, prison nih sebenarnya kan. Jangankan ada aba-aba seperti itu, kita sendiri pun bisa mengajukan itu sekarang. Oke, siap. Saya konsep langsung surat. Mungkin tanggal 1 saya konsep. Tak. Oh, saya berpikir, ini saya ajukan sendiri apa Risma tanda tangan? Kan gitu kan? Iya. Biasanya kalau kita udah dapat kuasa, Mas Ismoko, kita bisa kemana-mana gitu, baik pidana, baik perdata gitu kan, bisa atas nama, itulah fungsinya surat kuasa. Iya. Tapi saya berpikir dari pengalamanku selama ini, biar ini menjadi komplit, full, Risma juga tanda tangan. Oh, Risma sendiri tanda tangan. Abang aja, katanya. Juga tanda tangan. Jadi saya tanda tangan sebelah kiri, menyetujui Risma Rahasia Janipar. Oh, oke. Saya sendiri mengantar. Tanggal 2 lah itu saya antar. Tanggal 3 saya antar. 3 Maret ya. 3 Maret tadi itu yang saya katakan itu. Saya bilang, Pak, ini ada surat saya dengan Rismond. Baca. Terus saya kirim juga secara administrasi on hand. Office boy kantor saya juga menjalankan. Tapi saya juga sampaikan juga ke para penyidik sana gitu. Itu yang resmi Kediri itu ya Iya. itu melalui Iya. sidang. Akhirnya masuklah permohonan RJ kita tanggal 3 Maret. Proses tiba-tiba tanggal 11 dipanggil. 11 Maret, masih Ya, Maret ya? Jadi 7-8 hari lah Oh, kemudian ya. oke. 11 Maret dipanggil Seminggu resmi. ya. Ya disitulah terjadi komunikasi yang sangat intens, serius, dan mengharukan. Kenapa mengharukan? Ya salah satu katakanlah penyidik di sana lah ya, nggak usah sebut namanya. Saya sungkan, itu ciri khas saya Pak. Iya, gimana? Sungkan menyebut nama, tapi Nggak apa-apa Bang. ya yang bertanggung jawab sebagian adalah hal penyidikan selama setahun ini. Ini suratnya masuk nih Bang, kata itu penyidiknya. Iya, kata Rismond. Serius nggak? Tapi bukan marah, kondisi canda. Suratnya gini, serius nggak? Rismond lihat saya. Jadi tidak mau melangkahi saya. Itu makanya kami ini berdua ini benar-benar sampai ke rumah Pak Jokowi, sampai ke kantor Pak Mas Gibran itu, karena tinggal berdua, cepat gitu loh. Pak Jamana ikut dampingin terus nih ke Solo sama ke RI 2. Ke Solo kita saya ulo si Pak Jokowi. Kita ada juga ikan mas arsik khas Batak kan. Oh, bawa oleh-oleh buat Pak Jokowi. Iya. Itu ikan itu masakan atau apa? Masakan ikan itu loh Mas Ismok. Ikan mas. Itu orang Batak. Itu ikan mas dimasak dengan cara tersendiri, namanya arsik. Arsik. Oh. Iya, arsik. Kalau kita memang deke. Oh, bumbu apa itu? Bumbu Asam itu nasional itu. Jadi tidak boleh ada umpamanya bin yang enggak ada, itu khusus siapapun bisa. Mas Ismoko kalau lihat itu tuh pasti lapar. Aduh, ini udah lapar nih. Kayaknya enak ikan mas ini ya. Padahal lapar sih. Hari aku tadi teruskan dulu yang di apa di Polda itu. Oke, mengharukan nih. Mengharukan. Artinya penyidik langsung tangkap tangan Rismond. Oh. Oke, jangan ya artinya tegar ya. Karena ini sudah mulai komunikasi ke Solo rasanya. Mungkin udah ada sambutan dari sana. Maksudnya penyidiknya? Maksudnya penyidiknya atau dari Bang Rismond ya udah ada komunikasi ke Solo? Udah lah. Makanya aku berkali-kali, kita ajukan ini sesuai dengan prosedur hukum Mas Ismo. Begitu kita ajukan surat itu ya kita tinggal tunggu aja gitu loh. Nggak perlu bisik-bisik ke sana. Jadi nggak ada dorongan-dorongan dari Solo? No. Lobby-lobby Solo nggak ada? Makanya siapapun yang menyinggung ini katanya ini cacat hukum atau tidak bakal jadi segala macam. Saya manusia, marah saya. Murni berdua. Akhirnya tanggal 11 itu ya kita koordinasi dari Polda, ruang yang lebih tinggi. Ya jangan sebut namanya ya. Dirancang, oke. Bang Rismond sudah sepakat besok berangkat. Besoknya tanggal 12 kan. Solo nih. Ke Solo apa gimana? Ke Solo. Jadi dirancang langsung pertemuan. Besok kita berangkat, pesawatnya nanti tunggu kabar dari kita. Oke, terus ada ya dari mereka lah protokol ya sesuai dengan KUHAP juga mereka harus sertai kita. Oke, 15 besok berangkat jam 13.20 gitu kan. Oke, kita dikirimin tiket. Nah, ini kalau dari sejak pagi kita udah di
udah di wake up tuh. Bang Girsang, udah di mana, udah berangkat belum? Oh, Rismon udah posisi di mana? Kita kan beda rumah kan, tapi kita komunikasi juga. Aku OTW Lai, aku panggil dia Lai kan. Dia panggil aku Abang. Ya sampai di bandara kita udah disambut juga sama tim Polda gitu. Oh. Diarahkan ke satu tempat sambil menunggu boarding. Ya gitu kan, di pesawat juga aman aja, kita duduk bersama. Tim protokol nggak tahu duduk kemana gitu. Landing kan di Solo kan cuma 50 menit. Sampai di Solo, ya kita dibawa ke satu rumah kosong. Oke. Joglo lah namanya kali. Oh, Joglo ya. Rumah. Tapi saya lihat ada seperti, kan itu bulan puasa Mas Popo. Oh, bulan puasa ya. 12. Aku lihat sih ornamennya ada seperti restoran. Tapi kalau puasa tutup, ya kita istirahat dari situ dulu menunggu waktu rumah Pak Jokowi. Itu kan bulan puasa, harus jangan sampai menabrak buka puasa. Nah, kita landing sampai di rumah itu jam 3-an lah. Oh, sore ya. Oke. Nah, disitulah, ini nyambung gini. Disitulah Rismon sempat membuat podcast. Yang sekarang dipresetkan itu ada di Madrid 5M, 50M gitu loh. Itu video itu di depan saya, nggak mungkin ngomongin itu karena itu akan bakal untuk Solo gitu loh. Masa ngomongin yang lain? Itu yang sorry Bang, itu yang kontennya soal yang 11 menit itu ya. Soal Rismon bilang ya, soal penjelasan Rismon lah. Soal RJ, soal ini segala macam, isinya soal itu ya atau yang mana? Maksud konten kan ada waktu itu sebelum ya kita terakhir tahu Rismon putar balik itu kan ada konten soal Rismon mengumumkan kalau dia udah selesai dicabut. Ini ada konten 11 menit soal itu Rismon, bukan ya itu barangkali itu yang saya nggak pantau sendirian sih, yang sendirian. Tapi yang jelas video malam sebelum berangkat 11 malam itu video pertama, podcast pertama lah, yang ya mengatakan bahwa saya akan membuat begini sehubungan dengan buku Jokowi White Paper gitu loh. Ya saya akan ralat ini, saya akan perbaiki penelitian saya, ternyata banyak temuan salah bla bla bla. Nah itu hampir jam 12 malam itu di tempat itunya. Tapi itu sebenarnya bagian dari kita perjalanan ke Solo. Ke rumah. Saya bilang ke semacam syarat sih nggak terlalu enak lah. Tapi itu semacam udah menjadi satu bagian keranjang waktu kita ke Solo. Sampai di Solo juga di podcast lagi yang kedua. Beda suara, beda lagi itunya. Saya semua pantau itu. Saya doang nggak mendampingi dia kan. Saya pantau semua. Itu clear. Masalah permohonan pengampunan. Nah, permohonan maaf kurang lebih gitu. Tapi video itulah yang dilaporkan oleh belum dilaporkan, sebelum dilaporkan itu menjadi diplesetkan, di AI kan, bahwa mulutnya ditutup, bahwa saya duga, saya ini mengatakan bahwa ini ada pertemuan ini dengan ini dan ada uang 5M dan 50M gitu loh. Itu diputar itu video itu di AI kan gitu ya. Rismon tenang aja gitu. Jadi sebenarnya video itu benar-benar saya saksinya. Abang di situ. Bahkan sebelum dia itu kan pun ngomong, saya edit kok. Gitu loh. Artinya saya pantau kata-katanya. Jangan sampai saya jagain dia kan seperti jaga telur ayam. Waduh, jangan sampai meleset, jangan sampai pecah. Meleset itu jatuh. Memang temperamennya juga begitu. Jadi saya bukan sombong Mas Ismoko. Mungkin nggak semua pengacara bisa dekat sama dia. Oh begitu. Mungkin karena saya faktor satu kampung. Sesama ya halak Batak lah. Iya. Cocok gitu. Kalau yang lain, waduh, jangan dipancing dia bisa. Waduh, gedung ini bisa rubuh. Bang, berarti sorry Bang, setelah itu baru ketemu Pak Jokowi kan? Ya, dari pendopo Joglo itu ya, Joglo itu. Jam 3-an kita di rumah penampungan lah. Di rumah penampungan kosong gitulah, lengkap lah, bagus rumahnya. Sambil makan. Oh, sambil makan. Ya, terpaksa yang puasa, yang tidak puasa nonton. Karena lapar kan. Kita ngopi di situ. Nah, jam 4 kita baru jalan. Rupanya udah dekat rumah Pak Jokowi. Oh, dekat itu, berapa jauh dari perjalanan? Udah dekat. Ya saya nggak pernah ke Solo, jadi saya ikutin aja. Ya, kita kan difasilitasi semua, mobil apa, kita tinggal duduk aja. Oh, difasilitasi semua. Nah, sampai di sana kurang lebih jam 4 lebih lah. Begitu mobil kita parkir, Rismon langsung dibawa pengawal itu kan.
Nah, saya di rumah depan. Abang di rumah depan. Diarahkan ke rumah depan, menyusun ikan itu. Ikan mas arsik. Ikan arsik itu kan dibawa dalam Harus di box. ini ya. Kita gunting dulu. Sajikan ya. Aduh, banyak sekali ikannya. Nah, kebetulan saya jago. Memang gimana ya Mas Moko ya? Sepertinya udah diatur Tuhan lah. Saya diatur ya. nggak malu mengatakan itu. Iya. Ulos, saya tahu juga bahasa ulos. Oh. Jadi, aduh, sepertinya saya memang udah di screening, udah di follow sejak lama. Untuk nempel Rismon. Oke. Apa kemampuan saya? TikTok saya kan ada cara membuat makanan Batak itu kan. Oh. Tapi ayam gitu. Oh, oke. Dan memang saya paham. Kalaupun saya Soal kuliner oke nih ya. kuliner Batak. Sekalipun saya SMP udah Jakarta ini loh. Oh. Jadi saya besar di Jakarta ini. Jadi saya susun Rismon masuk. Rumah Pak Jokowi ada hadapan, oposit. Begini kan. Ya. Ini rumah Pak Jokowi yang biasa, Rismon masuk sini. Di rumah depannya aku nyusun ikan itu. Itu ada adatnya. Satu piring harus diganjil. Ada adatnya. 1 atau 3. Saya lihat ikannya nggak terlalu besar. Saya bikin 1 piring 3, 2 piring. Ada 9 ikan. Banyak banget. 9 ikan. Harum banget. Saya lapar waktu itu. Nah, Rismon di dalam kurang lebih 15 menit. Akhirnya panggilan ke saya. Jam ada, kita pengawal kan. Oh, jadi Bang Rismon udah masuk lebih dulu ya? Ya, 15 menit duluan lah kurang lebih. Jadi ngobrol di dalam Rismon dengan Pak Jokowi. Abang di dalam berdua aja. Jadi abang menyiapkan ikan, Bang Rismon di dalam sudah bertemu Pak Jokowi. 15 menit lah kurang lebih ya. Saya nggak sempat 2 jam lah, Bang. Tapi Sekitar 15 menit. Terus abang dipanggil masuk. Baru saya panggil Bergabung. kan banyak sekali. Memang kedatangan Rismon ke saya itu pengawalannya super ketat. Oh, ditunggu ya. seperti biasa. Ditunggu ya. Ya. Abang masuk berarti ada siapa aja di situ? Di mana? Waktu pas abang diminta masuk udah ada bertiga aja, ngobrol bertiga atau banyak yang lain juga? Enggak, berdua doang. Pak Jokowi sama Rismon hadapan-hadapan di meja yang hitam itu kan. Oh, 4 mata. Baru saya masuk jadi bertiga. Oh. Yang lain nggak ada. Kita bertiga. Nah, Bang, sebentar. Pertemuan bertiga ini menarik nih. Tapi sebelum memang menarik. kita tahu isi, saya juga penasaran. Saksinya cuma saya. Saksinya cuma abang. Apa yang dikatakan itu? Tapi silakan. Nah, sebelum kita tahu apa pertemuan 6 mata nih ya. Abang, Bang Rismon sama Pak Jokowi, kita akan kembali setelah yang satu ini, Bang. Rekan-rekan NTV, kembali lagi di program DPO. Masih bersama saya Ismoko Wijaya dan sebelah saya ada narasumber pengacara dari Rismon Sianipar, Abang Jahmada Gingsar. Singkat Jagir. Jagir ya. Bang, ini kita tadi ngobrol, tadi seru nih. Dari obrolan 4 mata Bang Rismon dengan Pak Jokowi. Ya. Abang dipanggil. Jadi 15 menit kemudian Abang dipanggil. Cuman bertiga di dalam ruangan. Bertiga. Abang, ini bertiga. Bang Rismon dan Pak Jokowi. Ini kayaknya pengawal di luar kan rumah Pak Jokowi kan. Iya. Luar lah mengawasi gitu kan. Tapi pertemuan itu bertiga kan ya. Tiga. Yang saya tanyakan nih Bang, temuan berapa lama? Kemudian bolehlah pil dikit apa isinya? Jadi pertama tadi kan begitu mobil parkir di rumah depannya, Rismon langsung ada disambut lah ya, bukan di borgol begitu kan, ya dituntun lah gitu kan, dituntun. Aku langsung dituntun juga ke ini mempersiapkan seremonial. Jadi kalau Rismon tentu jadi katakan adalah pertama, ya kan kita diskusi di pesawat di mana. Ngomong apa gitu udah pasti nggak usah diajarin lah. Memang goal kita ke sana kan minta maaf. Oke. Minta maaf segala macam. Ya saya lihat sih itunya muka Rismon nggak seperti biasa. Itulah ya terseduh lah begitu ya. Artinya benar-benar dia mukanya tulus lah ya. Menurut saya perkataan atau pembicaraan mereka tentang minta maaf. Mungkin ada pembicaraan lain tentang buku Pak, nanti buku itu saya kan revisi atau saya perbaiki atau saya tarik gitu loh. Buku yang 2 itu JWP dan Jokowi White Paper dan Gibran Endgame. Itulah kurang lebih pembicaraannya. Jadi mungkin Pak Jokowi juga ada pertanyaannya ya selain pertanyaan barangkali menatap wajah Rismon juga ya saling terharu kan. Pak Rismon juga ya terharu menatap wajah Pak Jokowi juga menatap haru. Kok bisa sampai ke sini gitu kan. Nah oke, jadi detailnya
Ya saya nggak mau detailnya. Gitu. Tapi pertanyaan Pak Jokowi apa, Pak? Hah? Pertanyaannya Pak Jokowi apa ke Rismon? Terus semua barangkali ya tentang ya yang saya itu kan ya, tapi nanti lah masih pokoknya masih pokoknya ini aku lupa kadang-kadang di depan jurnalis ini. Tapi itu saya nggak terucap kemana-mana. Tapi kalau saya mau. Begitu saya masuk, ya Gajah Mada Girsang katanya. Saya bilang, Pak, panggil saya Girsang aja, Pak. Karena Jamada itu ada hubungannya dengan Gajah Mada juga, saya gituin. Oh ya. Oh. Jadi saya ceritain itu. Saya lahir tahun berapa itu pas om saya atau tulang saya tambat dari Gajah Mada. Oh. Makanya nama saya tadinya Gajah Mada. Lengkapnya Gajah Mada tadinya ya. Begitu mau dibaptis, bapak saya bilang, buang ganya terlalu berat namamu ini. Ini patih ini. Iya, Jadi biasalah dia semua adat kan gitu, terlalu panjang nama atau nama seorang apa, pahlawan atau gimana, biasanya tidak dimiripkan gitu loh. Ada Wah, semacam jadi, keyakinan. Ini jadi memang namanya takdir tuh begini ya, Pak. Iya, jadi Ini namanya takdir tuh begini. aneh. Jadi mana-mana Jamada atau menanganin yang berhubungan dengan Jamada. Karena oh iya katanya. Oh iya, iya, iya. Jadi baru saya sadar, Pak, Rismon ini orang pintar, cerdik, luar biasa. Oleh sebab itu selesai dari sini, Pak, saran saya ke dia itu pulang ke kampung, dirikan sekolah, Pak. Dia sarankan mendirikan sekolah seperti ada yang lain kan. Saya nggak usah sebut nama yang ada di Sumatera sana mendirikan sekolah mandiri, apa? Oh iya. Gitu kan. Sekolah top-top lah ya, teknik-teknik ya. Biar ilmunya nggak hilang, Pak. Ilmunya ini perlu dilestarikan, saya bilang. Saran saya, itu saran saya. Jadi mohon Bapak nanti pengertian. Itulah rencana saya, rencana Rismon ini untuk ke sini. Itu aja Pak yang saya sampaikan. Ya gitu. Ada pesan khusus nggak, Bang? Pak Jokowi buat Rismon. Saya kira saya lanjutkan dulu nanti pesan khususnya. Pak, baru saya bilang, Pak, kami bawa ulos. Oh iya, oke. Oh iya katanya. Ulosnya udah siapin depan saya. Ada satu yang mengantar ke dalam. Karena ulusnya lebar kan, dilipat tapi. Ini yang seru nih, Mas Ismoko. Gimana? Nah, ini. Saya jujur merasa tidak injak bumi. Maksudnya gimana, Bang? Sampai saya gituin, apakah saya masih nginjak bumi nih? Oh, Gitu. Itu kan sering kita merasa begitu. Iya. Bener kan nih? Gitu? Iya. Bener kan nih? Bener. Karena gini, Pak, saya bilang kan setiap saya mau saya memang Batak tapi keluarga saya banyak yang Jawa juga, Jawa Timur tapi dibesarkan saya orang Jawa di Jakarta ini. Oh gitu. Mulai SMP itu. Oh iya. Pak, ini ada ulos. Itu kan meja itu agak lebar. Pak Jokowi duduk di sana, kami di sini. Seberang. Tapi Bapak harus berdiri, Pak. Bayangkan tuh, emang gampang mengajak berdiri beliau. Nyuruh berdiri Pak Jokowi. Beri lu. Karena ulos itu harus diuruskan. Kalau saya ke sana langsung nggak sampai tangan saya. Nah di ujung meja inilah saya minta gitu loh ya. Bapak harus berdiri di ujung meja, Pak. Oh iya, diikutin, Pak. Oh, ikut ya? Diikutin. Baru saya buka ulosnya ada, waduh, semeter berapa itu. Kalau di Batak, ulos raja kalau nggak salah itu. Ulos raja. Jadi bukan ulos kehormatan yang paling tinggi bagi seseorang. Itu artinya ulos. Kemudian dia berdiri, benar lu. Coba kalau dia bilang banyak, di sini aja lah gitu kan. Repot urusannya. Bisa juga dia tolak ya, nggak usah lah, buat apa? Nggak usah lagi, aduh. Ini. Tapi welcome. Saya merinding kembali nih. Dia berdiri, saya hampirin. Respon saya suruh dari sana. Sebenarnya Pak Ismoko ini kan. Jadi respon dari sana untuk menarik dari belakang nanti. Saya pun masa saya langkahin. Iya. Itu biasa di orang Batak udah tahu gitu. Kalau suami istri mengulosi dalam adat-adat, pasti kalau saya dari sini, istri saya dari sana gitu. Sebelahan ya. Nah, ada yang momen penting di situ, Pak. Mas, begitu ulosnya ujung ulosnya belum ketemu nih, Pak. Belum ketemu. Belum bisa bertemu kan? Oke. Ada adatnya ini, Pak. Ini ulos belum saya pertemukan ujung dan ujungnya. Begitu saya lepas,
Bapak tangkap ya. Selepas tangkap sama dia. Disitulah Mas Ismoko, Pak, saya jujur menangis saya. Pak, artinya Pak, Ulus ini melambangkan permohonan Rismon itu sudah sempurna ke Bapak dengan Ulus ini. Dan Bapak juga menerimanya dengan sempurna. Oh, itu artinya Pak ya? Ulos. Oh, itu filosofi Batak. Jadi tangkapan Jokowi, ujungnya ini artinya Pak Jokowi menerima maaf ya. Rismon memberikan dengan tulus hati dan Pak Jokowi juga. Itulah gunanya ditangkap ujungnya dan ujungnya dipertemukan gitu, dipegang sama dia, sama beliau. Terus saya suruh Rismon ngomong, tambahin dong ngomong gitu loh. Rismon ngomong gitu. Rismon juga, maaf Pak, terima kasih Pak. Ini loh ulus saya gitu kan. Ulus saya. Jadi saya dengar begitu ya, karena dia udah terbata-bata juga gitu. Ya gitu. Baru Pak Jokowi kembali lagi duduk. Ulusnya sudah diamankan sama itu. Sempat lagi saya bilang, Pak, ulus ini kalau bisa dipajang Pak di tembok, di figura di bingkai di situ. Bingkai, jangan disimpan di lemari Pak. Ulus ini hidup saya gitu. Jadi dipajang biar orang lihat. Ya karena saya lihat rumahnya pajang-pajangan kan. Usia gitu. Jadi saya kira Rismon ada lagi tambahan atau dari saya udah cukup sebelah. Ya karena saya lihat jam juga mau buka puasa Pak. Mau buka puasa. Jadi waduh harus cekatan di situ kan. Nanti gak enak kan. Jadi udah Pak, itulah kunjungan kami. Rismon nambahin lagi. Ya intinya konsen ke kata permohonan maaf. Konsen full. Itulah ibaratnya kontennya 99% lah. Itulah perkataan maaf. Jadi udah gitu kan. Akhirnya kita berdiri, kita salaman lagi, ya kita diantar ke pintu. Ya kita keluar. Diantar ya? Di luar udah rame. Lautan manusia. Disitulah kita kompes. Nah, lanjutnya Mas Ismoko. Kompes ya biasalah ya. Ada kali kurang lebih sejam itu. Saya juga dikit, tapi saya utamakan dia. Kemudian ya protokol mengatakan, ayo berangkat. Mobil kita disediakan di situ kan, disediakan. Kita mau istirahat dong. Karena saya nggak tidur 2 hari memang. Memikirkan rencana itu. Mami, jujur nggak tidur saya. Iya. Nggak tidur saya. Nggak bisa tidur. Jadi pas sampai di hotel, pas kita buka pintu hotel, Rismon dan saya kamarnya kan berdampingan. Saya minta satu kamar, tapi protokolnya bilang sendiri-sendiri aja. Begitu sampai buka pintu, telepon saya bunyi. Bang, turun bang. Ada acara baru, perintah baru gitu. Pikiran saya kita kembali ke rumah Pak Jokowi buka puasa gitu. Ya dong, nggak kemana-mana dong pikiran saya. Gitu kan. Ternyata Rismon bangunin, bang kata itu penyidik lah saya, wah inilah penyidik dari penyidik ya. Saya ketok Rismon, dia udah mulai ini buka baju, udah mau tidur, memang nggak tidur gitu. Sekarang saya pakai baju, mana lagi lah ya katanya, ada perintah. Waduh, ini tempat tidur bagus banget kan ditidur. Nggak dipakai. Hotel enak nih berarti. Memang. Ya hotel inilah saya nggak lihat lagi saya mau hotel di mana, mau nggak makan di mana, saya nggak kesitu lagi, pikiran saya masih terus turun. Pokoknya tujuan saya, benar gak sih ke Solo gitu loh, benar gak sih gitu. Jadi nggak makan, kadang-kadang sendoknya masuk ke mulut saya. Saking itunya gitu. Ini candaan aja. Iya, takjub lah. Oke, Bang. Kita ke lobby. Lobby udah ada yang. Siapa Bang? Nemuin siapa di situ? Bertemu siapa di situ? Penyidik berarti? Ya, tim dari Jakarta, dari Polda. Dari Polda protokoler tersebut ya. Jadi nggak terlalu protokoler. Oke. Bang, ada acara perintah baru nih katanya. Wah. Apa nih? Saya pikir mau balik lagi, bukan malam atau gimana gitu loh. Besok jam 10 harus sampai di Istana Wapres Jakarta. Wah, langsung ya berarti ya? Merinding saya. Hari di Solo, besok langsung ke RI 2. Itu di luar rencana kami. Bang, sebentar Bang, sebelum ke RI 2 nih. Serius nih? Sebentar. Saya mau tanya nih Bang. Ide yang mengulosi Pak Jokowi dan membawa ikan mas arsik itu siapa?
idenya dari Idenya siapa? Dari abang, koordinasi- dari Pak Rismon? Koordinasi di Polda. Koordinasi. Artinya maksudnya dari pihak Bang Rismon dan abang atau memang Pak Jokowi ada request sedikit? Ya Atau kita bicarakan Pak, kira-kira apa yang disukai Pak Jokowi. satu. Kami kan Batak Pak. Iya. Kira-kira kehadiran kami secara Batak gimana? Oh ya, dekela dan urus kan gitu. Oh ya kalau itu ya itulah itu. Tapi ya memang idenya yang banyak apa namanya memanage kita dari Polda kan Pak Dir. Jadi ya baiknya inilah yang bawa ini gitu. Tapi kalau secara adat Batak tuh mengulus itu secara umum artinya buat apa sih Pak? Urus itu artinya kasih. Kasih. Titik, nggak usah panjang lebar. Mas Ismoko urusin saya berarti Mas Ismoko sayang kasih sama saya. Di balik juga begitu. Kasih ya. Tapi ada tingkatan-tingkatannya. Jadi nggak sembarang mengurusi. Nah dalam konteks itu kita anggap Pak Jokowi kan kalau bahasa kita hula-hula atau tondong kita lah gitu kan. Apa itu, Pak? Yang dihormati. Oh, yang dihormati. Ya kalau dipersingkat mertua-mertua kita ini kan tondong. Hula-hula namanya. Hula-hula. Jadi aku ibaratkan seperti itu. Pantaslah kita sembah gitu loh. Ya ada orang bilang ya seharusnya jangan berani mengurusi tondongnya dong segala macam. Kasih kalau kasih tadi kan udah lain ceritanya kan. Iya. Bisa diterjemahkan Kasih titik gitu aja ya pokoknya. Ya itu secara adat. Tapi ini ulos raja pula kan? saya sebut ulos raja karena lebar banget ya. Lebar banget. Ada kali dari sini sampai ke situ lebarnya kurang lebih 3/4 meter lah gitu. Jadi lebar sekali. Saya juga jarang lihat ulos itu. Biasanya kan ulos di sini kan cuma berapa lah yang diselendangkan gitu kan. Tapi itu pokoknya lebar banget. Lebar. Warna apa warnanya Bang? Warnanya kemerah-merahan. Merah. Warna ada saran tertentu nggak dari penyidik atau dari apa ada? Oh enggak, itu ulos yang baik menurut saya, baik ya baik dari picture-nya, bentuknya, lebarnya baik ya. Jadi itulah tanda kasih kita kan gitu kan, tanda sayang ya. Saya diterjemahkan kurang di bahasanya. Ya. Bang, ini lanjut nih ke lobi ngobrol perintah baru besok langsung ke Jakarta RI 2. Ya, jadi ada perintah ke Jakarta gitu lah. Nah, saya sama Rismon kaget ke Jakarta ke kantor Pak Wapres gitu kan. Wah, Wapres. Wah, kita ikut aja kan, masa kita tolak? Artinya ini di luar rencana ya? Ya artinya kita kan sesuai dengan RJ yang di Hanya Pak Jokowi aja. Pak Jokowi. Gitu. Jadi ya pokoknya tanggal 12, tanggal 13 itu rasanya seperti di surga lah saya. Oh, berturut-turut ya kejadian. Berturut-turut. Satu sasaran kita utama kan ke rumah Pak Jokowi di Solo. Itu memang target utama karena dia pelapor, korban. Bagian dari proses hukum lah itulah ya. Ya saya lihat rame lah mereka. Tiket nggak ada lagi nih. Dicek nggak ada lagi gitu kan sambil kita mengeruyung di lobi hotel itu kan. Akhirnya mereka dapat tiket kereta api akhirnya. Oh, naik kereta. 11.20 dari malam dari Solo naik eksekutif. Ya kita jadi naik kereta api kan. Tadinya rencana naik mobil, dihitung-hitung nggak terkejar jam 10 kan. Jadi naik kereta api santai. Nah begitu sampai di Jakarta, kita dibawa ke satu tempat lagi. Apartemen atau apalah itu, pokoknya luas lah. Di situ ngumpul semua. Ngumpul tuh ada siapa aja Bang? Kan Abang cuma berdua berarti sebenarnya. Saya berdua, orang Polda juga datang. Jadi ikut penyidik, banyak persiapan barang-barang tuh, entah apa dipersiapkan, gitu, makanan kita, gitu kan. Wah. Sibuk lah kawan. Jadi penyidik itu menjadi kawan setahun, bayangin aja. Udah ada apalagi ada orang dari Sumatera juga lucu orang yang bikin ketawa terus. Gitu. Jadi akrab memang ya. Dipersiapkan lah kita makan dulu. Sambil lihat jam terus mereka kan. Itu pagi berarti ya? Pagi ya? Pagi. Kita sampai jam 8 di apartemen pagi. itu. Di hotel kalau nggak salah itu ya. Benar masih. Kok saya nggak lihat lagi di mana ini. Konsentrasi saya pun, ini ada perintah baru. Apalagi yang persiapkan gitu. Ya, akhirnya ada permintaan. Bawa baju lengan pendek ya, putih gitu loh. Saya bilang, batik ini saya satunya.
pikiran saya ke Solo, kita langsung pulang. Iya. Tas aja, tas kecil doang bawa. Nggak ada mimpi nginap, nggak ada mimpi mau jalan-jalan. Apalagi ketemu Kuliner RI gitu. 2 ya. Makanya saya pakai batik yang itu, yang ada di TV itu. Iya. Ya kemarin saya pakai rakyat bersuara juga, itu batik keramat bagi saya. Batik sakti sekarang itu. Jadi, udah, ya Pak bawa. Rizwan bawa nggak? Kemeja putih, lengan pendek itu. Ya nggak bawa juga saya. Dia kan sederhana banget orangnya. Iya. Gitu loh. Jadi, ya akhirnya gimana? Komol nggak sempat. Ya akhirnya nggak tahu dari mana baju itu kami jadi seragam. Oh, udah ada di bawah disiapin. Biru kan? Iya. Nggak tahu. Saya kebesaran baju saya itu X6. Kebesaran. 6 XL. Kalau Rizwan pas, tapi ya diajarin biar nggak terlalu goyor ke bawah, masukin lengan aja gitu loh. Jadi ya jadi tambah ganteng juga saya pakai kemeja itu. Karena kemeja itu ya saya simpan di rumah sampai sekarang. Sejarah juga. Karena ada merek ya soalnya. Ada itu ya, ada. Kalau ada merek lah gitu loh. Terus berangkat ke RI 2. Hah? Berangkat ke Istana Wapres ya. Ya, Istana Wapres Itu jam jam 10. jam 9 dong. Oh, jam 9. Oh, jam 10 undangannya. Undangannya jam 10. Oh, jam 9 kita udah check out dari rumah itu. Jadi ya biasalah konvoy lah kan. Belakang, depan. Jangan sampai terganggu acara ini. Wow, itu kita sampai di depan Istana Wapres. Waduh, persis kayak di Solo. Wartawan dulu Rame. banget kan. Waduh. Kita masuk ke dalam, dia biasalah seperti biasa, tapi wartawan udah ini kan udah melipir kita tuh, tuan tertib, gua berantakan, ada areal mereka gitu. Betul, kalau di istana Dari memang. jauh udah Bang Rismon ini gitu, yang jalan itu kami itu kan, itu kan istana luas sekali, turun mobil di sana, jalan kaki. Makanya sebaliknya bawa parcel itu gua begitu kami ke mobil, yang diplesetkan dikasih parcel doang, nggak gitu ceritanya Mas Moko. Abang terima kasih sudah ngobrol-ngobrol dengan kita, ngobrol banyak. Buat rekan-rekan TV demikian ngobrol-ngobrol kita dengan Bang Djahmada Girsang. Untuk kemudian nanti ada beberapa hal yang kontra, kita akan ngobrol dengan Mas Rosuryo saya. Nanti berikut wawancaranya dengan Rosuryo. Rekan-rekan TV, kembali lagi di DPO dari Polmas, masih bersama saya Ismoko Wijaya dan Mas Roy Suryo. Ya. Mas, ini kita mau tanya nih. Tadi DPO judul acaranya juga menarik, apa? Mas. Karena kalau ingat Pak JK, ingat juga DPO juga. Apa itu? Kenapa? Namanya Sylvester Matutina. Itu kan pernah jadi tamu berkasus. saya. Iya, itu kan berkasus dengan Pak JK. Terus sudah vonis, udah terpidana. Tapi Mau masih dieksekusi ngilang. Tapi Iya. pernah ada di sini waktu itu. Lah iya, makanya jangan sampai nanti yang dituntut Pak JK sekarang. Yang katanya AI itu, ya memang AI, tapi kan AI ada pembuatnya. Itu nanti kalau di vonis DPO juga dia gitu. Itu Mas. Oke. Tempat DPO Siap. benar-benar DPO. Mas, saya jadi lupa tadi. Iya, keaslian ijazah. Oh iya, Mas, ini tadi kita ngobrol sama Pak siapa namanya? Djahmada Girsang. Djahmada, itu Djahmada, bukan Jah Adam. Bukan Djahmada. Karena ada Haj Adam ada. Haj Adam. Ada yang ngubah Universitas Gadjah Mada menjadi Universitas Haj Adam. Nah, apa itu nanti? Ini kita terangin di sini. Iya, kita tadi ngobrol sama Pak Jagir ya. Pak Jagir, dia adalah pengacaranya Rismon. Ya. Intinya sih mereka soal, ya banyak lah soal, misalnya sempat ada rame tuduhan dugaan ya. Ijazah doktornya Rismon, satu yang di Yamaguchi, Jepang, kemudian beasiswanya, bahkan sampai dugaan surat kematian palsu gitu. Iya. Itu kita udah konfirmasi. Intinya bantah lah semua. Intinya bantah. Ya harus lah, kalau lawyer, gimana lawyer gak bantah? Lawyer memang tugasnya harus bantah. Artinya disampaikan, yang pernah disampaikan Mas Roy di sini juga itu. Iya. Saya sampaikan lagi nih buktinya. Mas Roy gimana tanggapannya bantah? Jadi gini, saya terus terang ya, kalau dikatakan benar-benar upset ya, kami itu semua bukannya saya Dr. Tifa, tapi juga dengan semua tim yang ada itu benar-benar upset. Bagaimana tidak? Ketika kami melakukan penelitian terhadap ijazah palsunya Jokowi ini, ya, dan itu mulai dari sudah setahun lebih yang lalu ya. Bahkan Dr. Tifa itu sudah mentweet itu sejak tahun 2022. Ya gitu. Dan kasus ini sebenarnya sudah sejak 2013 tadi, semenjak ada sebuah seminar di UI Jogja, ketika ada Pak Buya Syafiq Ma'arif ya, kemudian ada Pak Mahfud, ada Jokowi, dan ada moderatornya salah satu yang sekarang dulu penyiar sama-sama dengan Mas Is,
Tapi sekarang jadi Pemret TV yang lain. Itu sebelah, oke. Mbak Rosi. Itu moderatornya. Ya, waktu itu ditanyakan soal IPK tadi. Oh. Prof Mahfud mengatakan dengan bangganya IPK saya 3,8. Wah. Wih, top. Mahfud. Jokowi ditanyakan 2 kurang. 2 kurang. Dan itu tidak pernah diralat. Dan itu di seminar ilmiah. Kalau itu dikatakan itu kan cuma candaan. Candaan tidak cocok pada saat seminar. Seminar 2 berarti nasakom dong. Iya, nasib 1 koma. Iya. Ya kita tahu semua lah istilah-istilah itu ya kan. Nah, artinya gini. Jadi ketika dalam perjalanan itu tiba-tiba di bulan Maret Oke. tahun 2025, Maret ya. Tanggal 14 ada tiba-tiba seseorang yang bernama Resmond Hasiolan Sianipar. Rismon hasil. Saya sebenarnya pernah ketemu dan pernah berseru dengannya ketika Di kasus- sidang Jessica. Oh, Jessica. Itu ada di film Jessica yang ada di Netflix. di itu. Netflix kopi sianida ya. Kopi Sianida. Jadi suatu saat Resmond itu dikenalkan oleh ini penting nih. Resmond itu dikenalkan oleh orang namanya Otto Hasibuan. Oto Hasibuan. Ya, itu kakaknya bapaknya dari kuasa hukumnya Jokowi sekarang gitu kan gitu. Jadi artinya kita tahu lah asalnya dari mana Resmond Oke. itu. Nah, mendadak pada bulan Maret dia mengeluarkan statement yang sangat heboh dan saya kira rakyat Indonesia semua tahu waktu itu. 11.000 triliun % palsu. Ini ijazah ini. Dengan mengatakan fontnya Times New Roman. Ya. Dengan itu maka kemudian loh, ini kayaknya salah paham ini. Wah. Nah, bergabung dia. Dan saat itu memang pada bulan Desember tahun 2024, 2 tahun yang Sebelumnya lalu. berarti ya. Ada gugatan dari TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, Oke. didaftarkan ke Mabes Polri yang pada akhirnya itu berhenti. Karena dianggap Mabes Polri mengatakan, Barreskrim mengatakan itu tidak terbukti ijazahnya palsu. Tapi TPUA kemudian menunjuk kami bertiga. Ada surat resminya bahwa saya, Dr. Tifa dan Resmond, ya, itu kemudian ditunjuk menjadi ahli. Makanya kami ketika tanggal 15 April setahun yang lalu ke Yogyakarta, itu kami datang bertiga. Ya. Harusnya bersama dengan rombongan TPUA. Oke. Tapi rombongan TPUA terkendala di jalan. Bisnya diganjal dengan ada, pokoknya lucu banget. Di depan tuh ada dihalangi apa sehingga nggak bisa datang. Sehingga nggak bisa sampai Jogja pada iya? jam yang itu prestasi. Dan itu sebenarnya sudah mulai agak kelucuan. Karena harusnya tuh berangkat sore nunggu Egy Sujana. Egy itu dengan berbagai alasan apa akhirnya dia nggak berangkat juga. Itu sebenarnya udah aneh. Wong pemimpin rombongannya harusnya Egy, kok Egy nggak berangkat. Dari situ sebenarnya kalau jeli teman-teman tuh dia udah melihat ini kasus ini memang udah direkayasa dari awal, artinya diganggu dari awal. Nah, singkat kata, Resmond yang mengeluarkan statement 11.000 triliun % palsu itulah akhirnya bersama-sama dengan kami untuk melakukan penelitian soal ini. Bahkan tanggal 15 April itulah yang sangat bersejarah. Karena 15 April itu saya sendiri yang melakukan. Jadi ini bukan hanya bukti sekunder atau bukti primer atau bahkan bukti sekunder. Tapi saya sudah bisa memotret yang namanya skripsinya Jokowi. Oh iya. Yang disebut-sebut skripsinya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat skripsi itu banyak sekali cacatnya. Artinya cacatnya di situ tidak ada lembar pengujiannya. Oke. Terus tanda tangan dari dosen pembimbingnya. Nah ini. Ini halaman depan berarti Ya, ya? ini halaman depan. Setelah Nih. cover ya? Ini ya. Ini cover ya. Di sini tertulis pembimbingnya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Bisa di zoom ya? Ya. Oke. Padahal Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Oke. Padahal ini rame nih soal Prof. Ahmad. Selain putrinya sendiri itu ada komentar di Twitter bahwa putrinya itu Aida Greenberry namanya, sekarang di Australia. Nama ayahku bukan itu. Tanda tangan ayahku nggak kayak gitu. Loh. Itu putrinya sendiri loh sudah. Oke. Nama beliau di sini di halaman ini yang kertasnya coba bandingkan. Ini kertasnya saja udah beda. Ini kertasnya kertas lama. Betul ini tahun 85. Ini kertasnya masih tampak baru. Ini 85 namanya Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Oh, yang sebelah sana pakai profesor. Pak Profesor. Padahal Mas, ini kan tempusnya ini kan seolah-olah ini Bersamaan, November Mas. tahun 85. Harusnya bersamaan ya. Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu dikukuhkan jadi guru besar bulan Maret tahun 86. Oh. Jadi ini kan konyol. Melampaui zaman. Tiba-tiba, Mas, kalau ada orang belum profesor ditulis prof, Wah, ya pasti nggak mau lah. Tolong diralat lah, malu saya. Iya. Maupun dia katanya sudah dapat sudah layak, misalnya dia SK-nya keluar, tapi SK-nya pun keluarnya juga tahun depannya. Sebelum dikukuhkan Tidak lah ada. ya.
Tidak ada yang mau menampilkan gelar itu kalau dia punya etika. Nggak ada. Nah, jadi dari sini saja sudah konyol. Terus nama tokoh yang selalu disebut waktu itu, yang dia katanya disebut, ini dosen pembimbing saya, namanya Pak Kasmujo. Nggak ada namanya Pak Kasmujo juga di sini. Di situ nggak ada. Ya? Jadi ini skripsinya siapa? Jadi ini lembarnya siapa? Tahu-tahu ditambah Joko Widodo di sini. Jadi dari sini saja, saya sudah membuktikan kalau ini 99,9% palsu. 99. Dari skripsi yang salah, tidak mungkin terbit ijazah yang benar. Nggak mungkin. Nah, habis dari itu kalau kita dengar, namanya Rismond ini memang selalu meledak-ledak. Ya, mengatakan, maaf ini saya ngulangi kamu tadi. Nusa Kambangkan Jokowi. Ya, tuntut Tito Karnavian, tuntut Muhammad Nur Al-Aswar, tuntut Krishnamurti. Padahal itu nggak ada hubungannya. Kadang-kadang saya juga heran, ngapain sih nerangin tokoh-tokoh, nanti musuhnya tambah banyak, saya bilang gitu. Ini salah dulu. Nembaknya kemana-mana. Dan ternyata tiba-tiba, karena dia saking begitu, ya mungkin ini karena dia melebarkan peperangan ya. Nah, banyak melakukan serangan. Antara lain dari pihak sebelah sendiri malah. Yang kemudian menerbitkan buku ini, Mas. Ini e-book. Judulnya Maling Teriak Maling. E-book. Ini bisa dibeli di e-book. Orangnya namanya Bang Bill Offside. Ini meskipun ini lawan saya, tapi saya objektif aja, Mas. Ini termasuk bagian yang disebut Pak JK. Termul gitu. Iya, tapi ini nama aslinya Muhammad Muhsin Taufik Bilfaqih. Nah, yang menarik apa? Di dalam bukunya Maling Teriak Maling ini, bongkar kebohongan akademik sang pakar. Ini maksudnya siapa ini? Nah, inilah si Rismond. Kami juga kaget karena orang yang selalu bersama-sama kami berjuang tiba-tiba dibongkar dan tiba-tiba dia dibongkar dengan banyak data kayak gini. Tapi ini terbitnya kapan nih, Mas? Sudah, terbitnya sudah tahun lalu. Kan gini. Ya. Kan Rismond itu kan sebelum RJ. Sebelum RJ ya. Ya, RJ jadi kan ini 17 yang April, ya, 14-17 April. Ini yang 14 April. 14 April Mas Roy bilang, ya. Rismond itu ambil istilah lama prabayar pasca bayar itu Maret. 11 Maret. Ini jauh sebelum itu. Iya, jadi jauh sebelum itu. Jadi artinya dia mulai goyang. Karena dia tadinya belum kayak. Kemudian dia sangat goyang ketika Rismond itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah, ini tadi saya juga cross-check ke Pak Jagi. Benarkah Rismond dilaporkan ke polisi, ke Polda atas dugaan ijazah palsu doktornya, gelar doktornya Yamaguchi dan lain-lain. Dia bilang, ya udah sih silakan aja mau lapor. Aja. Karena ini dia bantah lah. Iya, karena Rismond itu setelah terang-terangan, nggak apa Mas, ini sudah saya hilangkan, saya kaburkan ya. Ini seperti tanya juga, dapat dari mana KTP saya ini? Loh, kalau KTP jelas dia pakai KTP ini untuk kemudian bersama-sama dengan kami mendaftarkan buku, kemudian ke kuasa hukum, kemudian dia menjadi ahli di sidang CLS. Ini publik. Dan di sini terbaca nama doktor. Mas Roy mau ngasih lihat ininya. Master Eng. Iya, ini saya ingin jadi dia sudah mengakunya nama dokter. Nah, dalam bukunya ini kembali ke buku engineering. Ya, engineering. Padahal itu lucu banget, Mas. Yang namanya gelar engineering itu ya kita kenal tuh hanya dari Jerman. Iya, Pak Habibie sekarang itu pakai engineering. Pak Wardiman. Iya, Pak Wardiman pakai. Nah, dalam buku yang sangat menarik Maling Teriak Maling ini dan akhirnya dijadikan bahan untuk pelaporan ke Polda Metro Jaya. Taufik ini, Bilfaqih ini sama Joshua Sinambela. Ini dijadikan bahan pelaporan Rismond atas ijazahnya. Sama Joshua Sinambela, sama Roni Teguh itu yang menarik dalamnya ada kayak gini. Ijazah Rismond itu tidak sesuai dengan ijazah Yamaguchi asli. Rismond itu pernah menunjukkan ijazahnya, kertasnya hanya HVS. Padahal ijazah asli itu kertasnya adalah serat kayu, agak kuning-kuningan. Serat kayu. Ya, jadi beda banget. Nama ini lucunya, nama Presiden Yamaguchi atau rektornya, yang tertulis di dalam ijazah Rismond itu adalah Hiroshi Kato. Ijazahnya Rismond? Ya, padahal Hiroshi Kato itu sudah pensiun pada Maret bulan ketika ijazahnya Rismond itu katanya terbit. Jadi ibaratnya saya di UGM, harusnya penandatangan ijazahnya itu yang benar Pak Muhammad Adnan, tapi kemudian ijazahnya tertulis Pak Teuku Yakob. Nah, Teuku Yakob kan udah periode yang 10. Jadi tapi ini udah lama pensiun ya si rektor ini ya? Iya, dalam tahun itu. Mungkin Rismond nggak tahu. Gitu loh kalau itu pensiun. Nah, itu masalahnya. Dan kemudian dia selalu mengatakan, ini saya gedein. Dia selalu mengatakan, kan nggak terbit bukan hanya dari itu tapi dari paten. Mana? Patennya ditolak. Patennya tertolak. Patennya apa nih Mas? Patennya ada tahun 2006. Ini dia paten application review patent application tahun 2006 ya. Ini nggak ada judul. Rismond.
Maksudnya mempatenkan Mempatenkan aplikasi. temuannya supaya itu diakui sebagai dokter. Patennya ternyata temuan ditolak tahun sebagai 2006. syarat gelar dokternya Iya, ya. itu ditolak. Nah, bukti-bukti ini banyak banget, Mas. Termasuk ada bukti email dari Yamaguchi. Nih, Wah, ini baru nih. baru banget, Mas. Email dari Yamaguchi yang menyatakan kepada saudara Boleh di zoom lah nih. silakan. Ya, ini ada di buku, jadi ini sudah silakan dipublish dan si Mas Taufik Bilfaqih, silakan Mas. Gitu. Isi email apa nih, Mas? Isi emailnya menyatakan nama respon tidak terdaftar di Yamaguchi. Tidak terdaftar. Iya. Atau pernah jadi mahasiswa nggak lulus atau Sudah tidak terdaftar lagi. Jadi artinya kalau sebagai lulusan yang nggak ada, bahkan sebagai mahasiswa pun sudah nggak ada Jadi namanya. sebagai lulusan nggak ada Nggak ada, lulusan. iya. Yamaguchi atas nama Rizwan. Tidak ada. Sebagai pernah Nggak ada juga. Nggak ada juga. Katanya sudah dipindahkan ke CD, dicari di CD di library-nya nggak ada. Terus dia kan Mas, pernah ini email tahun baru. ini baru. Ini email baru nih. Ini email tanggal ini di Mr. Sinambela. tahun ini. Baru tahun ini. Ini nih. 8 tahun lalu. 8 Mei 2025. Oke. Ya. Nah, artinya apa? Sudah jawab. Dan kemudian dicari oleh teman-teman itu. Kan dia pernah melakukan sertifikasi dosennya dan penyetaraan karena dia dokter. Ternyata dicari di PD Dikti nggak ada. Oh, itu PD Dikti ya? PD Dikti nggak ada, namanya tidak ada. Jadi dari bukti ini kemudian berkembanglah. Terus terang gini. Terus terang kemudian ada isu yang itu diluncurkan pertama kali justru oleh orang namanya Farhad Abbas dalam sebuah live. Apa nih? Soal apa nih? Itu surat kematian. Oh, surat kematian untuk Ya, beasiswa untuk tadi respon. ya. Ya, jadi dia dikatakan ini dia sudah bikin kita heran. Apa sih itu, Mas? Ternyata untuk pembiayaan dari kuliah dia di Jepang ini di Yamaguchi itu, dia mendapatkan beasiswa dari Nobuku apa gitu. Pokoknya salah satu yayasan, ya lembaga. Dan ketika dia tidak selesai, tidak lulus, Dia harus dia harus mengembalikan uang itu. prestasi lah ya. Ya, dia harus mengembalikan 500 juta. 500 juta. Wow. Ya. Surat ini memang kemarin juga dikejar oleh teman-teman, tapi terus terang saya harus bilang apa adanya, belum ditemukan. Surat kematian. Surat kematiannya. Tapi ini tetap on proses, tetap dikejar. Karena itu sudah terlanjur jadi berita kan, harus jangan sampai jadi fitnah. Yang menariknya apa? Ketika dia kemudian tidak bisa membayar biaya beasiswanya, ada orang terdekatnya dia yang menulis seolah-olah dia meninggal. Nah, itu yang rame. Mana ada, Mas, seorang ahli yang kemudian dalam penelitiannya sudah membuat kesalahan. Kan kalau penelitian itu riset itu ada toleransinya, Mas. Oke. 3-8% itu marginnya. Maksimal 10. Margin error. Margin error. Ini margin errornya 180%. Otaknya ditranslasi, hasilnya dirotasi gitu kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, ini yang paling ramai adalah ini yang kemarin. Jadi boleh di zoom nih, Mas. Ya, di NTV juga saya tunjukkan dan ini membuat lawyernya Respon Jagir. itu wah, sampai bikin status di WA. Ya, jadi ini kira-kira ini di TV sebelah ini ramai. Kemarin ditampilin di layar. Ya, bukan TV sebelah, Mas. Sini. Oh, di sini juga. Saya tampilin begini. Ini memang asalnya dari TV sebelah. Iya, asal dari TV sebelah maksudnya. Ya. Dan tiba-tiba pengacaranya protes, kok Mas Kok Ron bisa dapat pegang ini? Ya. Padahal udah ditampilkan secara udah di ruang publik. Sudah ya. di ruang publik. Dan kenapa protes? Karena di sini teman-teman lihat ya. Ini tampilan tayang ini yang minta ditayangkan oleh Respon di menit ke-47 atau jam 8 lebih 3 Nah, menit. itu yang tadi gambar tadi Mas. Ya, Ini gini. Intinya ini. dulu. Intinya ini. Aslinya tuh begini ya. Iya. Aslinya begini. Aslinya ini. Tapi ketika tampil di TV sebelah, itu ini jamnya ada nih. Tuh. Tuh jamnya ada. Jadi Rizwan lagi Tuh jamnya ada. Tuh jam 8 lebih 8 menit. Lebih 8 menit. Ini menunjukkan Di dan LED belakangnya di tampil belakangnya ini, itu LED jelas raksasa. banget. Ini tertulis jadi bukan Gajah Mada, tapi Gajah Adam. Gajah, bukan gajah, gajah. Itu adalah watermark background ijazah. Harusnya ya? ini watermark ijazah yang tadi tidak nampak sama sekali. Tiba-tiba ditampakkan secara sangat jelas. Dan ini menurut beberapa ahli, termasuk juga Topi Merah, Prof. Tono yang sudah kemudian, ini pasti watermark palsu tambahan. Mas Roy jeli ngelihat aja Mas, gimana? Ya, mata kita kan mata Allah, Mas. Bukan, maksudnya saya tidak mengatakan mata saya yang jeli, Mas. Tapi ini petunjuk dari Allah, petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala itu ada saja untuk menunjukkan ada aja caranya. kesalahan. Iya, ini kan sebenarnya nggak mungkin salah, Mas. Nggak boleh salah. Tapi tiba-tiba, kenapa bisa ada tulisan Gajah Adam ini?
Aneh banget. Coba lihat sebelah mana ya sih? Ini loh. Oke, Ini loh. backgroundnya. Gajah. Itu yang putih itu ya. Gajah Adam. Motif-motif itu. Gajah Adam. Harusnya ya Gajah Universitas Mada. Gajah Mada harusnya. Dan ini jelas tampil di TV. Ada responnya jam 20.08 di TV sebelah. Dan kemarin di Prime Nusantara TV ini saya tampilkan ini source-nya. Jelas betul di sini. Gajah Adam. Nah, makanya lawyernya protes. Saya ketawa. Loh, ini kan domain public domain. Udah ditampilkan di TV publik. Wah, dia protes seolah-olah kayak bikin WA ke Pak Dir. Emang kami takut dengan dir itu ya. Seolah-olah dia mau bilang ke Dir. Tadi kita sempat tanya juga, gimana ceritanya itu Pak Jagir. Jadi menurut beliau kan waktu sebelum hari H syuting TP, kalau Mas Roy udah mengirim mungkin berapa jam sebelumnya atau sehari sebelumnya mungkin ya? Enggak, hari itu juga saya kirim bahan-bahan. Materi. Nah, dia sengaja tahan materi. Ya. Ada beberapa kekhawatiran. Akhirnya 2 jam sebelumnya baru dia kirim. Tetapi malah jadi begini. Nah, makanya ini yang dia khawatirkan. Gini loh, sebenarnya yang namanya materi sudah kita berikan ke satu media, ya. Dan saya dapatnya tidak perlu langsung dari media itu kok. Gitu. Itu kan kita bisa ini aja saya cropping dari tayangan ini aja bisa kalau mau. Cukup dari situ. Iya kan? Cuman kan karena pengen jelas ini dari sini aja kelihatan banget nih Gajah Adam ini. Mana ada Universitas Gajah Mada yang sudah berdiri tahun 49 menuliskan watermark sampai salah Universitas Gajah Adam ini. Enggak bisa, Mas. Harusnya Gajah Mada. Dan ini memang ini petunjuk Allah. Maka meme ini sekarang beredar, Mas. Apa nih? Nah, jangan salahkan orang-orang kalau saya juga kemarin nih dapat meme kasus lucu. Nah, nih. Tolong coba. Si Omon Dokter ya. Coba lihat. Saya nggak tahu ini siapa, katanya ya kan. Kamu ijazahnya palsu, dokter. Kamu sudah bikin surat kematian. Dia kayak zombie. Saya tuh ditawari oleh teman yang bikin meme ini, Mas. Oh, bukan Mas Roy yang bikin ini? Bukan. Habislah ini endgame bener lah dia sebenarnya. Iya, padahal kan dia berjanji di awalnya. Saya akan telanjangi Roy Suryo. Ya, mana mau telanjangi, nggak usah telanjangi. Di acara itu juga saya sih ketawa-ketawa aja. Saya tunjukkan buku e-book ini. Salah satu motif Rismon minta maaf RJ segala macam adalah dia tersandera kasus ijazah doktornya. Kalau itu tersandera sangat mungkin. Kita juga ada konfirmasi sama Abang pengacaranya. Dia bilang pasti nggak ada, silakan aja semua keluarin gitu. Itu cuma begini-begini aja, nggak ada buktinya Mas Roy itu gitu. Nah itu artinya menurut dia kalau kita lihat dari kronologi versi dia Mas Roy bahwa dengan sadar gitu ya Rizwan akhirnya mengajukan sendiri. Tanpa ada motif tersandera kasus, dugaan ijazah, bahkan memang ada sedikit komunikasi dengan penyidik. Bahkan disebut dalam KUHP baru penyidik dibolehkan bukan cuma menawarkan tapi menawarkan untuk ini aja lah, restoratif aja lah. Gitu. Dia selalu mengatakan juga Mas. Dan itu disambut baik. Artinya dengan inisiatif sendiri dan diskusi dengan penyidik akhirnya mengajukan RJ. Jadi memang nggak ada soal tersandera kasus segala macam. Gini Mas, dia sama sekali nggak konsisten, sangat terbantahkan dengan dia sendiri. Dia kan, dia kan mengajukan RJ itu tanggal 3 Maret awalnya. 3 Maret. 3 Maret, surat itu tanggal 3 Maret. Dan dia katanya sudah melakukan penelitian 2-3 bulan sebelumnya. Sehingga dia tersadarkan, dia tercerahkan. Gitu. Baca tweetnya dia. Tanggal ini berapa fakta. ini? Tanggal 25 Februari. Oh sebelumnya berarti 26. Sebelum ya? Iya, 26 Februari itu hanya sekitar nggak sampai seminggu dari tanggal 3. Dia masih nge-tweet ijazahnya Jokowi palsu. Gini-gini palsu. Coba saya baca. Silakan. Tidak ada variasi sama sekali baik pada logo UGM maupun tanda tangan mengkonfirmasi bahwa legalisir salinan ijazah Jokowi yang sama dipakai pada calon. Artinya 2005 dan 2010 itu palsu. Bagaimana sama. KPU? Apakah hal bagaimana itu KPU? Sah dan legal. Ini seminggu sebelum Roy Rismon mengajukan RJ. Iya, ini juga. Jadi masih keras banget tweetnya. Pakai caplok malah huruf besar semua. Iya, pakai caplok. Jokowi memiliki sertifikat KKN dari LPM sebagai syarat dari Camat Wonosegoro. Iya, ini jadi juga seminggu sebelum pengajuan RJ. Kalau beberapa bulan sebelumnya dia masih ini jelas banget nih.
Joko Widodo itu hanya sarjana muda. Transkrip. Wapres Gibran tidak lulus ya. Kemudian Gibran cuma lulusan Bisa SMP. disebut ya, Pak, ya? Iya. Tapi mungkin orang bisa berubah dalam semalam kali Mas. Mungkin ya. Emang kena Isra Mi'raj. Ya, Semalam mungkin dari ya. Masjidil Kalau Haram saya ke kan Masjidil harus Aqsa. Praduga tak bersalah aja sih. Nggak mungkin Mas. Dan nggak mungkin seorang peneliti itu kemudian merotasikan otaknya dan mentranslasikan itu dalam. Iya ini udah otaknya. Itu dalam waktu hanya beberapa hari. Seminggu lah ya ini seminggu. Makanya seminggu nggak mungkin. Padahal dia cerita katanya itu penelitiannya 3 bulan. Mas, 3 bulan apa? Tanggal ini dikonfirmasi kemarin juga. Tanggal 2 Maret malam hari, ya. Tinggal besok yang Tinggal ya, besoknya dia melakukan RJ. RJ. Dia masih membuat WA. Semua full bukti ini. Ini tanggal 2 Maret. Ini di-print oleh timnya Pak JK pada saat April. Ya, tapi ini diakui di salah satu acara TV live itu isinya nih. oleh orang namanya Arif. Assalamualaikum Pak Yadi. Pak Yadi itu stafnya Pak JK. Oke, saya tahu. Saya kenal Ya, Pak. jadi dia terlihat salam tabik ya, apa-apa. Kami akan silaturahmi dengan Pak JK, ya. sekalian responsnya Nipar mau memberikan buku Gibran Endgame ke Bapak. Nah, Insya Allah yang mau silaturahmi 1 Dr. Resmond, 2 Dr. Vivian. 3 Ini nggak tahu dokter Hardian ini salah nih namanya. Hardian Nurdian. Oke, 4 Ini Hana Kristina, ini Arif orang itu dan Hanianti. dan jahatnya Mas. Apa nih Mas? Ini apa sih maksudnya? Ini gini. Jadi Resmond itu di dalam bukunya Gibran Endgame itu yang dia buat, itu dia berusaha ketemu dengan partai-partai politik. Ini ada pengakuannya. Mau ketemu. Menyerahkan buku itu ke makanya katanya dia nggak berpolitik. Gimana dia nggak berpolitik? Justru ketemu orang-orang dia politik. ketemu dengan, tapi rata-rata semua ditolak. Nggak ada yang bisa ketemu. Kecuali PKS satu ya, karena itu diterima karena melewati Pak Al-Katiri. Pak Al-Katiri adalah Dewan Pakar di PKS. Dan itu pun tidak langsung. Tapi dia coba ke Bu Mega, coba ke Caimin melalui nggak ada yang ini pun juga mau melalui Pak JK. Dan ini dia bilang, Arif ini ngirimnya pada tanggal 2 Maret itu, ya, jam 15:10 di kantor partai. Dia mengatakan di stasiun TV dia mengatakan itu. Jahatnya Mas Is, ketika ini ditayangkan, apa kata respon? Saya nggak tahu tuh tentang tanya ke Arif. Mungkin nggak Mas? Seorang stafnya respon ngirimkan begini, responnya nggak tahu menahu. Ya nggak mungkin. Ini jahat banget nih, sampai anak buahnya dimatiin dikorbanin. Jadi Arif ini stafnya Respon. Stafnya Respon. Ya, namanya Arif itu. Dan itu ya kemudian dia artinya ikutlah dengan dia ngirim WhatsApp ke Pak Yadi. Ya. Pak Yadi ini stafnya Pak JK. Ya. Dulu juga pernah Arif itu mau bersama Michael. Ya, waktu itu Michael masih ikut. Akhirnya Michael mengundurkan diri dari tim manajemennya ini. Ngirim WA juga ke Jokowi. Oke, isinya isinya mau ketemu sama persis kayak gini. Sama kayak tapi gini. untungnya nggak jadi dikirim. Ya, itu. Tapi kemudian jadi rame antara Michael dan Arif waktu itu. Jadi sebenarnya memang masalah ini. Dari respon awal. ini. Dari awal tuh respon tuh memang masalah. Karena masuknya juga bermasalah. Kemudian sempat juga ketika dengan saya berhadapan dalam kasus Jessica. Terakhir dia kemudian analisisnya dianalisis oleh ahli muda yang sangat berbakat namanya Topi Merah. Bahkan Topi Merah itu membongkar kode ini. Ya, coding itu sebelah ini. sana apa Mas? Ini coding. Ini coding program yang dia lakukan untuk melakukan ini. Coding ini nggak cocok dengan sebelahnya. Hasilnya apa? Hasil kode ini bacanya gimana? Bacanya gini. Jadi coding ini adalah perintah-perintah untuk melakukan enlarge, kemudian penekanan, kemudian penjelasan dari gambar. Menganalisa sebelah. Itu. Ya. Hasilnya ya kayak gini. Bahwa yang namanya ini dia ingin seolah-olah di ijazah Jokowi ini ada watermarknya. Oke. Tapi ternyata ijazah yang katanya ada watermarknya ini ternyata watermarknya tempelan. Nggak mungkin Mas kalau bisa sejelas ini watermarknya. Dalam posisi polos kayak gini tuh nggak mungkin. Jadi yang Mas Roy dapat nggak ada watermarknya. Nggak ada watermarknya. Kemarin kan kemarin Mas Roy sama Bang Refli kan menyatakan ingin berhenti gitu ya. Stop kasus ini, kemudian tanpa minta maaf, tanpa harus. RJ, Ngapain minta maaf? demi hukum atau apalah apa namanya. Ya. Mas ini sih penasaran saya, mungkin juga teman-teman lain ya, netizen. Mas Roy ini tujuannya apa sih Mas? Mau ujungnya tuh di mana sih Mas? Ujungnya bongkar ijazah palsu.
bongkar ijazah palsu. Iya, tapi kenapa ketika ada peneliti yang kemudian saya tulis juga dalam buku Jokowi Paper, kami menegakkan keterbukaan informasi, ya itu dijamin sebenarnya dalam human right, ya, Universal Declaration of Human Right di pasal 28 Undang-Undang Dasar dan juga di HAM dijamin. Kok tiba-tiba kami itu dipidana dengan fitnah dan pencemaran baik? Jadi itu yang dihentikan. Bukan berarti kita menghentikan penelitian ijazahnya, bukan. Ini penghentian pencemaran nama baiknya. Karena apa yang mencemarkan? Orang tuh kalau punya ijazah yang benar tunjukkan. Kalau perlu foto wisudanya nih. Wah, lagi. Ada nih. Nih foto wisuda tahun 91. Tuh, S1. Nih Pak Ikhlasul Amal. Nih Pak Yahya Muhaimin. Ini istri saya ketika saya wisuda MKes. Ini ketika saya melakukan sidang terbuka di UNJ. Dokter berarti. Dokter. Ini kalau dokter bener ya gini Mas, ada bannernya, ada ya bener lah kita sidang itu dan diikuti. Nih kalau soal hobi. Tuh dari tahun 90 Mas. Mohon maaf, saya juara nasional Mas untuk fotografi. Itu ada Pak Yub Ave. Orang kuno. Menpar Postal zaman dulu. Dulu kalau kita mau trade dari udara, saya dulu fotografi udara. Itu kita nyopir strike Mas. Strike. Para layang. Kalau para layang kita nggak bisa muter enak Mas, karena kalau para layang kita harus megangin gini. Ini ada motornya. Ya? Ini gandole bermesin. Itu kameranya, lensanya. Ini peralatan fotografi dari dulu Mas. Jadi artinya tujuan saya kalau orang melihat Roy Suryo tuh cari duit aja dulu. Mana ada yang cari duit tuh yang dokter palsu itu. Ini kamera mahal-mahal nih. Itu dari dulu lah ini. Ini dari dulu nih. Ini foto-fotonya tahun 2000. Kunonya nih mahal nih, saya tahu kuno. Enggak lah, enggak perlu susu, enggak ada rahasia. Silakan baca LHKPN saya dulu saya ada itu semua di situ. Ada. Saya daftarkan sekitar 40-an di situ. Oke. Ya ada. Mas, ini Mas terakhir nih sebelum closing Mas. Tadi kan saya udah tanya Mas tujuannya apa? Bongkar ijazah. Dan menjadi semua orang agar kalau mau jadi pejabat, dia terbuka, jujur, dan negarawan. Itu aja. Terus ini mau diakhiri kapan Mas? Atau gong akhirnya itu di siapa sebenarnya? Sebenarnya sudah nggak perlu lagi diakhiri. Karena sudah jelas dalam buku Jokowi Paper, ijazah itu palsu. Ijazah buku yang ditulis Mas Roy, Dr. Tifa dan Respon tadinya. Kalau Respon mengambil bagiannya silahkan ambillah itu 400 halaman yang isinya cuma rumus itu, ya. Tapi ijazah ini sudah ada di dalam Jokowi White Paper bahwa ini palsu. Ya udah. Jadi sebenarnya kalau itu mau dikatakan, wah Mas nanti nggak diteliti. Oke, saya akan support dengan teman-teman yang misalnya menggugat CLS soal ijazah. Akan ada yang melaporkan Jokowi lagi, ya banyak itu. Terus akan mendukung juga pelaporan. Nah ini penting, pelaporan Pak JK terhadap Respon. Ya, karena dia mengatakan menuduh kami itu ada bohir. Meskipun itu AI, tetapi kan dia ketika wawancara dengan Andi Aswan, ya, dia tidak mengelak bahwa itu AI. Dia tidak mengelak bahwa ada bohir. Oke, pas podcast ya. Iya, pas podcast. Padahal itu jelas-jelas betul. Nah, ini yang AI itu. Ini yang Respon sebut Yusuf Kalla terlibat. Memang ini AI. Tapi AI itu kan tetap ada yang membuat, Pak Is. Ada editornya. Iya, ada kreatornya. Bukan tuyul, bukan zombie. Ya, jadi harus ketemu. Kalau dengan dilidik oleh kepolisian kan nanti ketemu. Ya, dari situ dia akan bisa ketemu. Ada nggak hubungannya Respon ini? Karena dia ketika bicara dengan Andi Aswan sekali lagi, dia tidak mengelak kalau soal bohir. Dia bahkan seolah-olah kayak mendorong supaya itu diteliti itu ada bohirnya. Nah itu kan jahat kayak gitu. Nah makanya kalau soal ijazah palsunya, memang sampai tahun kuda nggak akan berhenti Mas. Nah ini. Eksklusif. Apa ini? Ya, ini saling bongkar Andi Aswan dan Respon. Di Respon tuh bilang, kalau mau teliti bohir, teliti dulu penyandang dananya. Itu kan berarti dia sepakat dengan pembicaraan. Makanya Pak Yusuf Kalla kemudian melaporkan ini. Nah, kok ramenya kenapa kemudian ini harus dihentikan, Mas? Gitu. Tiba-tiba Pak JK diserang dengan isu agama. Ceramahnya di UGM tanggal 5 Maret itu Sahid itu, Mas. Iya, padahal itu, Mas, itu ceramah itu tanggal 4 itu yang ceramah Prof Brian, itu Mendikti Sains. Tanggal 5 Pak JK, tanggal 6 Prof Mahfud. Tanggal 7 tanggal 6 Pak Din Samsudin, Prof Din. Tanggal 7 Prof Mahfud. Semua itu ada di Masjid UGM. Ya, saya tanggal 5 itu ada di rumah Kedubes Iran gitu waktu itu. Ya. Tanggal berikutnya saya buka bersama dengan Kagama Tangsel. Jadi ada peristiwanya yang berkaitan dan kita tahu pasti Pak JK itu bicara sepanjang 1 jam 43 menit ya. Hanya 43 menit 10 detik ya.
dipotong jadi hanya 55 detik. Iya, saya juga dengar yang agak panjangnya bahwa Iya. itu konteksnya beda lah. Konteksnya Itu beda jahat memang banget. Nah, jahat disitulah banget. makanya ini makin ribut, Mas. Nanti jangan-jangan nanti timbul ya ini yang kita harapkan ya. Iya. Nah, makanya di stop. Gitu kasus. Karena apa? Karena ujungnya dari orang yang nggak jujur Jadi kemana-mana soal ijazah. ya. Makanya Pak JK betul sekali. Tunjukkan ijazahnya, ya gitu. Itulah, itu Mas. Oke, Mas Itu. Roy, Siap. terima kasih. Terima Sami-sami. kasih sudah hadir. Baik. Ini pencerahan dari Jobi sampai Alamber semua masuk sini. Zombie, jangan lupa zombie. Jangan lupa ya. Oke, rekan-rekan NTV, Ya. beginian ngobrol-ngobrol dengan the one and only Roy Suryo. Panjang lebar. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe semua channel sosmed kita, YouTube Ya. dan sosial media, TikTok dan Instagram. Mas Roy, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Pak Is. Rekan-rekan NTV, terima kasih. Tim DPO izin pamit. Ya. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Ya, terima kasih. Komando. Waduh. Ini Mas minum. Thank you.